Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lilis Misnasari, kelas 3B PG PAUD dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas tentang praktek matematika prasekolah dan TK di Amerika Serikat. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang praktek matematika di prasekolah dan juga TK di Amerika Serikat, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih perbedaan antara TK dengan prasekolah. TK adalah kelanjutan dari prasekolah atau playgroup. Nah, playgroup memiliki banyak nama lain, yaitu salah satunya ada prasekolah. Dan juga ada nursery, toddler, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sedangkan untuk TK biasanya menggunakan istilah kindergarten. Nah, untuk usia prasekolah biasanya anak-anak antara rentang usia 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Sedangkan kindergarten itu usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun. Instruksi matematika prasekolah di Amerika Serikat. Dalam data menunjukkan bahwa konten matematika terjadi bersama dengan konten akademik lainnya selama sebagian besar waktu pembelajaran, yaitu 61% pada musim gugur dan 55% pada musim semi. Hal tersebut bisa dirincikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada 20% matematika disatukan dengan kegiatan seni musik, 15-18% dengan aktivitas motorik halus, 11% dengan membaca dan menulis, 13% dengan kegiatan sosial, dan 11%-nya dengan kegiatan pembelajaran sains. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa ketika para guru mengajarkan matematika pada program pendidikan anak usia dini, yaitu dengan pengandalan pengalaman matematika terintegrasi dari sebagian besar waktunya daripada melakukan kegiatan dengan fokus utama pada matematika. Salah satu contohnya dengan permainan teka-teki atau balok, permainan lagu dan sentuhan jari, dan lain sebagainya. Next, instruksi matematika di TK. Mengenali dan memberi nama bentuk-bentuk geometris dilaporkan sebagai penekanan pengajaran sekali seminggu atau lebih oleh lebih dari 66% guru. Demikian pula terkait dengan aljabar, lebih dari 2/3 guru atau 72% melaporkan mengajarkan menyalin atau membuat dan memperluas pola setidaknya sekali seminggu. Lebih dari setengah guru melaporkan menggunakan strategi dengan kegiatan berikut ini, yaitu 2 kali seminggu atau lebih. Yang pertama, bermain game yang berhubungan dengan matematika. Selanjutnya, menjelaskan bagaimana masalah matematika itu diselesaikan, mengerjakan lembar kerja matematika, menyelesaikan masalah matematika dalam kelompok kecil atau dengan teman sebayanya, mengerjakan masalah matematika yang mencerminkan situasi kehidupan nyata, atau bekerja dalam kelompok prestasi campuran pada kegiatan matematika lainnya, dan menggunakan komputer untuk belajar matematika. Selain itu juga, guru menggunakan musik untuk memberikan pemahaman matematika kepada anak-anak, yaitu menggunakan gerakan kreatif atau drama kreatif untuk memahami konsep-konsep matematika sederhana, penyelesaian masalah matematika di papan tulis, dan terlibat dalam bimbingan teman sebayanya. Next, ada praktek matematika di berbagai pengaturan prasekolah di Amerika Serikat. Topik matematika yang dilaporkan guru adalah penghitungan sebanyak 67%, pemilahan 60%, pengenalan angka 51%, pola 46%, konsep angka 34%, hubungan spasial 32%, pembuatan bentuk 16%, dan pengukuran 14%. Topik yang paling tidak populer adalah geometri dan pengukuran.
Guru-guru melaporkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran matematika itu, anak dibiarkan untuk mengeksplorasi kegiatan matematikanya sendiri dan permainan bebas daripada berpartisipasi dalam pembelajaran kelompok besar atau melakukan dengan lembar kerja matematika di kelas. Selanjutnya kita akan membahas penelitian tentang instruksi matematika yang efektif. Instruksi matematika yang efektif salah satunya yaitu dengan adanya dukungan instruksional. Dalam dukungan instruksional ada 2 poin, yaitu yang pertama mempromosikan pengembangan konseptual. Ada 4 elemen kunci dari pengembangan konsep kualitas tinggi. Yang pertama, adanya analisis dan penalaran. Kedua, penciptaan. Ketiga, integrasi. Keempat, koneksi ke dunia nyata. Artinya, guru tidak hanya merencanakan kegiatan dengan cara yang akan menstimulus pemikiran tingkat tinggi, tetapi juga mereka memanfaatkan peluang momen ke momen dalam interaksi sehari-harinya dengan anak untuk mendorong anak-anak ke pemikiran yang lebih dalam lagi. Yang kedua yaitu memberikan perancah dan umpan balik. Ada 5 jenis utama interaksi umpan balik yang dijelaskan dalam kelas. Yang pertama yaitu perancah. Para guru merancangkan pembelajaran anak-anak dengan memberikan petunjuk dan bantuan yang memungkinkan mereka untuk berprestasi pada tingkat yang lebih tinggi lagi daripada yang dapat mereka lakukan sendiri. Ini dapat terjadi selama seluruh diskusi kelompok atau kelompok kecil atau secara individu selama waktu terpusat atau bermain anak-anak. Kedua yaitu umpan balik. Umpan balik yang efektif juga ditandai dengan pertukaran yang berkelanjutan dengan seorang anak atau kelompok anak, mengarahkan mereka ke pemahaman yang lebih baik atau lebih dalam tentang suatu gagasan tertentu. Yang ketiga, mendorong proses berpikir. Strategi umpan balik ini meminta siswa untuk menjelaskan pemikiran atau apa yang telah mereka lakukan. Proses pemikiran yang cepat membantu identifikasi anak-anak yang mungkin telah menyelesaikan suatu kegiatan atau menjawab pertanyaan dengan benar, tapi yang belum dapat mengartikulasikan alasan mereka dengan jelas. Dengan meminta seorang anak mengartikulasikan proses pemikirannya, guru menemukan pemikiran yang salah dan dapat mengintervensi. Kesempatan belajar ini berbeda dengan kesempatan di mana guru hanya memberitahukan anak itu bahwa ia benar atau salah. Selanjutnya yaitu menyediakan informasi. Dalam konteks interaksi pembelajaran, anak-anak sering memberikan jawaban atau tindakan yang salah. Nah, setiap contoh pemberian peluang untuk umpan balik yang efektif dengan memperluas jawaban dan tindakan anak-anak, mengklarifikasi jawaban yang salah, atau memberikan informasi yang sangat spesifik tentang jawaban yang benar. Poin kelima yaitu dorongan. Bentuk umpan balik lain terdiri dari strategi yang dapat memotivasi anak-anak untuk mempertahankan upaya dan keterlibatan mereka. Pernyataan pengakuan sederhana seperti misal, "Wah, Anda hebat nak dalam teka-teki ini," dan lain sebagainya. Itu bisa memperkuat upaya siswa untuk memotivasi dirinya untuk lebih gigih lagi dalam belajar. Pada hakikatnya, tujuan utama dalam pengembangan pembelajaran matematika untuk anak adalah untuk menstimulasi kemampuan berpikir anak agar memiliki kesiapan dalam belajar matematika pada tahap selanjutnya, sehingga anak mampu menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan matematika yang memungkinkan mereka untuk mampu memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep pembelajaran matematika bagi anak usia dini seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak.
termasuk pemilihan pendekatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selain itu, pembelajaran matematika pun hendaknya dilaksanakan dengan menyenangkan dan penuh makna bagi anak. Pembelajaran matematika untuk anak merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, mendorong anak untuk mengembangkan berbagai potensi intelektual yang dimilikinya, serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan berbagai sikap dan perilaku positif dalam rangka meletakkan dasar kepribadian sedini mungkin, seperti sikap kritis, ulet, mandiri, ilmiah, dan rasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.